Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Piananda dengan NIM 20024037. Hari ini saya ingin membuat video tentang konsep dan teori tentang krisis. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu konsep serta teori-teori para ahli mengenai krisis, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu krisis. Krisis berasal dari bahasa Yunani yang bersifat kritis, atau dengan kata lain disebut dengan kemelut, adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi yang tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Oke, intinya krisis ini adalah sesuatu yang membahayakan individu, organisasi, atau siapapun yang dilanda oleh krisis ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu krisis, selanjutnya kita akan melihat apa-apa saja sih konsep dari krisis. Nah, konsep dari krisis itu ada 3 fase. Apa-apa aja sih fasenya? Yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama ada pre-krisis. Fase ini menitik beratkan pada pencegahan dan persiapan. Pencegahan termasuk mencari cara untuk mengurangi resiko yang dapat berujung pada krisis. Sedangkan persiapan diantaranya ialah membuat rencana manajemen krisis, memilih anggota tim krisis manajemen, serta melatih anggota tim agar dapat beradaptasi dengan krisis nantinya. Launch Barton menerangkan dengan lengkap apa saja yang harus dilakukan sebagai bentuk manajemen krisis pada bukunya yang berjudul Crisis in Organization. Yang kedua ada krisis response. Di fase ini, para manajemen harus bertindak langsung untuk merespon krisis terkait. Respon krisis merupakan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh manajemen saat krisis terjadi. Public Relation atau PR memegang peranan penting dalam merespon krisis tersebut, salah satunya dengan membantu dan mendampingi proses pengembangan pesan yang dikirim atau disampaikan ke instansi-instansi terkait. Yang terakhir, ada post-krisis. Setelah krisis, perusahaan atau organisasi dapat kembali menjalankan bisnisnya seperti semula. Meski krisis bukan lagi menjadi poin utama dalam perhatian manajemen, tapi perhatian lebih lanjut tetap dibutuhkan. Perusahaan diharapkan dapat memenuhi komitmen yang dibuat saat krisis terjadi. Saat ini dilakukan pemberitahuan informasi lebih lanjut dibutuhkan untuk disebarkan ke masyarakat atau pihak terkait. Selain itu, sebuah organisasi atau perusahaan diharapkan dapat mencari cara untuk mempersiapkan yang lebih baik pada krisis di masa depan. Nah, itu dia tahap-tahap konsep dari krisis-krisis yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Sekarang kita akan beralih kepada teori-teori dari para ahli untuk mengetahui atau meyakinkan kita mengenai si krisis itu apa sih sebenarnya. Yuk simak ya. Yang pertama ada menurut Mahfud 1998. Krisis adalah suatu kejadian, dugaan atau keadaan yang mengancam keutuhan, reputasi atau keberlangsungan individu atau organisasi. Hal tersebut mengancam rasa aman, kelayakan dan nilai-nilai sosial politik, bersifat merusak baik secara aktual maupun potensial pada organisasi, di mana organisasi itu sendiri tidak dapat segera menyelesaikannya. Selanjutnya ada menurut Putra 1999. Krisis adalah peristiwa besar yang tak dapat terduga secara potensial berdampak negatif terhadap perusahaan maupun publik. Peristiwa ini mungkin secara cukup berarti merusak organisasi, karyawan, produk, jasa yang dihasilkan organisasi, kondisi keuangan, dan reputasi perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir ada menurut Prayudi 1998. Krisis adalah suatu kejadian besar dan tidak terduga yang memiliki potensi untuk berdampak negatif. Kejadian ini bisa saja menghancurkan organisasi dan karyawan, produk, jasa, kondisi keuangan, dan reputasi. Nah, begitulah beberapa pendapat para ahli mengenai krisis ini. Semoga penjelasan yang saya paparkan tadi dapat membantu kita untuk memahami apa sih itu krisis dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan singkat saya hari ini.
Saya Anissa Fiananda, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.